Halo, selamat datang kembali di One Stock Research. Di episode kali ini kita akan membahas saham-saham ya yang sedang diakumulasi. Cuman seperti biasa di episode kali ini saya akan disclaimer bahwa bandar yang dimaksud di sini adalah bukan berarti konotasi yang negatif ya. Tapi bandar di sini adalah orang yang membeli dengan jumlah yang banyak. Nah itu nanti berkaitan dengan pengendali atau mungkin berkaitan dengan investor tertentu, itu yang akan menjadi pertimbangan kita ke depannya. Nah, sebelum saya mulai, saya cuma pengen update ya berkaitan dengan saham Mina. Saham Mina kemarin belum keluar ya dari papan FCL bareng dengan BKSL. Alasannya kenapa? Alasannya itu adalah Mina masih masuk kriteria FCA nomor 10. Nah, kriteria nomor 10 itu kriteria apa? Nah, kriteria nomor 10 adalah saham yang disuspend lebih dari 1 hari ya. Jadi saham-saham yang disuspend lebih dari 1 hari itu biasanya masuk ke papan FCA. Nah, kapan keluarnya? Kapan keluarnya itu adalah biasanya 10 hari ya. Biasanya 7 hari ya. 7 hari atau sekitar 1 minggu itu baru dia keluar dari papan FCA. Nah, kalau kita hitung Mina ini secara candle ya, candle kan 1 hari. Ini kebetulan pakai daily. Dia ini udah 6 candle, artinya ada potensi besok atau mungkin Senin ya, Mina ini bisa keluar dari papan pemantauan. Cuman balik lagi ini saya disclaimer ya. Saya cuma pengen update aja terkait dengan saham Mina karena saham Mina sendiri udah naik cukup tinggi. Jadi buat teman-teman yang pengen berspekulasi dia keluar FCA itu silahkan. Kalau misalkan dirasa risk rewardnya kurang juga jangan beli. Itu aja sih. Nah, saham yang mungkin saya mau update ya untuk yang sedang diakumulasi adalah saham Maxi. Maxi ini adalah saham yang bergerak dalam bidang penjualan makanan ringan ya, dengan berbahan dasar umbi-umbian, ubi ungu, dan juga talas. Dan dia ini punya pabrik yang berada di Bogor ya. Dan kalau kita lihat ya dari segi insidernya, nah di sini insidernya ini rajin akumulasi bahkan hampir tiap minggu ya, dia ini rajin akumulasi sahamnya. Nah, dan terakhir ini dia akumulasi itu tanggal 4 Maret ya. Bisa aja tanggal 5 mungkin atau tanggal 6 dia akumulasi, cuman masih belum laporan ya. Cuman yang saya mau highlight di sini adalah dia ini rajin akumulasi teman-teman. Bahkan kalau kita lihat di bulan Februari tanggal 12, 13, 17, 18, 19, 20 ini akumulasi terus. Meskipun jumlah akumulasinya kalau kita lihat ini masih belum terlalu signifikan ya. Ini kalau kita lihat yang agak cukup signifikan itu di tanggal 3 Maret. Ini dia beli 2 juta lembar. Terus tanggal 19 Februari dia beli 1 juta lembaran. Jadi di sini pengendalinya rajin akumulasi. Nah, kalau kita lihat dari segi broker summary-nya itu ternyata banyak sekuritas yang rajin akumulasi ya. Cuma di sini kalau teman-teman udah paham broker summary ini adalah broker zombie ya. Broker zombie dalam artian ini broker yang jarang kita tahu, jarang kita pakai juga, tiba-tiba membeli suatu saham tertentu gitu. Nah, di sini yang rajin akumulasi adalah AN. Nah, AN-nya ini siapa? AN-nya ini adalah kalau kita lihat di analisa kepemilikan, ini adalah PT Karya Nusa Perdana. PT Karya Nusa Perdana ini adalah yang rajin akumulasi ini ya. Nah, dia ini pakai broker AN dan 4 pengendali lainnya itu dia pakai broker AH ya, pakai Sinhan. Nah, AN ini akumulasi ya, akumulasi dengan average-nya sekarang itu di harga 54. Di harga 54 ini sebesar 9,1 miliar.
Di sini saya tarik datanya itu selama 1 tahun ya. Cuma kalau misalkan teman mau cross check dari awal IPO, mungkin harganya lebih harga dan akumulasinya pasti berbeda. Dan kalau kita lihat sellernya sendiri, ini broker-broker retail ya, ada YPJJ, KKXC, dan juga PD ya. Jadi dari segi bandermologi, ada yang akumulasi yang sangat signifikan. Nah, selanjutnya kalau kita lihat dari struktur pemegang sahamnya ya, ini masyarakatnya ini kalau kita lihat 22%, di mana sahamnya ini udah 100% ya di Secret Plus ya. Karena memang dia IPO-nya emang tahun 2023. Dan kalau kita lihat dari jumlah pemegang sahamnya sendiri, tiap bulan ini selalu menurun. Artinya apa? Artinya banyak investor retail yang cut loss di sini. Dan kalau kita lihat juga lebih detail ya tentang struktur pemegang sahamnya. Nah, ini yang oranye ini adalah investor individual ya. Nah, retailnya ini, kalau teman-teman lihat ya, retailnya ini terus menurun teman-teman. Atau investor individualnya ini terus menurun. Dan kalau kita lihat, ini institusinya terus naik. Karena memang salah satu pengendalinya rajin akumulasi ya. Akhirnya membuat investor retailnya terus menurun. Dan kalau teman-teman lihat dari segi chart, si Maxi ini pernah masuk ke papan FCA ya di bulan Juni ya. Nah, ini di bulan Mei atau mungkin bulan Juni dia masuk FCA sempat turun ke harga 30-an. Cuman akhirnya naik terus dijaga di sini ya di atas harga 51. Ini dijaga sideways sampai 3 bulan, pastinya setelah 3 bulan dia keluar dari FCA ya. Cuman setelah itu sahamnya nggak naik kemana-mana. Karena memang menurut saya sih agendanya masih belum ada. Nah, menurut saya karakter saham Maxi ini hampir sama dengan saham Inet ya. Saham Inet ini sideways-nya lama. Ini hampir 1 tahun sideways-nya. Dan setelah ke break sahamnya naik. Dan ini juga hampir sama dengan saham DOH. Di DOH ini sideways cukup lama, hampir 1 tahun juga. Dia sideways, habis itu dia ke break, akhirnya dia naik lumayan. Nah, si Maxi ini karakternya hampir sama. Bahkan kalau misalkan teman-teman pelajari lebih dalam di dalam struktur broker summary-nya ya, ini hampir mirip. Banyak sekuritas zombie juga di saham Inet maupun di saham DOH. Jadi menurut saya Maxi ini cukup menarik. Karena sekali dia ke break, misalkan dia sempat ke break ya kemarin ya, tempatnya tuh harga 64, tapi menurut saya ini breaknya tanpa volume. Kalau misalkan nanti dia ada momentum dia break ya dengan volume yang cukup besar, misalkan di harga 56, dia ke break ke harga 60 ke atas, ada potensi dia akan mirip dengan saham Inet maupun saham DOH ya. Jadi ada potensi harga sahamnya bisa di atas 100. Cuman untuk saat ini sahamnya ke 100 itu masih sangat berat. Alasannya apa? Nanti akan saya jelaskan. Nah, alasannya kenapa Maxi ini berat ya untuk ke 100, karena dia masih ada waran teman-teman. Warannya ini tebusnya di harga 100. Kalau misalkan sahamnya naik di atas 100, warannya nanti pasti banyak yang nebus. Bisa aja kalau misalkan nanti setelah warannya exercise ya tanggal 10 Juni tahun ini sahamnya mungkin bisa mulai naik ya. Karena udah nggak ada yang membatasi kenaikannya. Jadi kalau misalkan Maxi naik di atas 100 itu banyak yang nebus warannya. Ini case-nya hampir sama dengan saham FUTR kemarin. FUTR itu saya sempat rekomendasi
di akhir exercise warannya itu sahamnya naik. Dan kalau kita lihat dari segi fundamental, sebenarnya fundamental sahamnya ini biasa aja ya. Ini sahamnya labanya sangat tipis sekali menurut saya. Dan dari segi asetnya perusahaan ini mungkin di kisaran 200 miliaran ya. Meskipun dia ada utang ini ya 82 miliar. Mungkin kalau kita lihat dari segi equity itu cuma 150 miliar. Saya nggak akan ngomong sahamnya di backdoor ya. Jadi saya yang bilang bahwa saham ini sedang diakumulasi. Oke, mungkin itu dari saya. Kalau misalkan ada yang mau dia didiskusikan, bisa tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di next video.